Saudara-saudara, jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati, bersyukur kita kepada Tuhan untuk segala kasih-Nya. Kita boleh menikmati persekutuan yang indah, persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Maka dalam ibadah kita di hari Minggu ini, di minggu yang kedua, dengan bacaan dari kitab Nehemia pasalnya yang kedua ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20 menjadi bagian dan perenungan kita. Dengan tema mingguan bersama membangun bangsa. Jamaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, Nehemia berada di kerajaan Persia. Babel dikalahkan oleh Persia, maka otomatis Yehuda berada dalam kekuasaan Persia. Nehemia berkarya karir di kerajaan Persia dan mendapat jabatan yang prestisible, jabatan yang tinggi yang membanggakan sebagai juru minum Raja Artasasta. Ketika mendengar nasib bangsanya di Yerusalem yang keadaannya sangat memprihatinkan, serta kota Yerusalem yang tembok-temboknya telah hancur, maka Nehemia sangat sedih. Dia berpuasa dan berdoa, dan dia mengaku dosa kepada Tuhan. Lalu ia minta izin pada Raja Persia untuk boleh ke Yerusalem membangun kembali kota itu bersama dengan tembok-temboknya. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pasal 2 ayat 11 sampai 20 pembacaan kita. Ketika tiba di Yerusalem, Nehemia beristirahat 3 hari lamanya. Sesudah itu ia melakukan inspeksi atau pengecekan, pemeriksaan. Itu dilakukan oleh Nehemia pada malam hari, dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh banyak orang. Ia hanya ditemani beberapa orang dekat saja. Ia memeriksa keadaan kota tembok Yerusalem dengan sangat teliti. Semua bagian tembok itu diperiksanya dengan cermat. Mengapa ia melakukan pekerjaan itu dengan senyap-senyap atau dengan diam-diam? Ada 2 alasan. Yang pertama, dia ingin mengetahui dengan jelas dan rinci kondisi tembok Yerusalem. Yang kedua, ini merupakan strategi untuk menghadapi orang-orang yang tidak senang akan pembangunan tembok Yerusalem, yaitu Sanballat dan Tobia. Kita dapat lihat pada pasal 2 ayat 10, 2 orang, dan pasal 2 ayat 19 jadi 3 orang. Artinya banyak orang yang tidak suka tembok dibangun. Orang itu yang menjadi tantangan dalam pembangunan. Maka ia datang pada orang-orang Yahudi di kota Yerusalem
ayat 17 dan ayat 18. Dikatakan, berkatalah ia aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yaitu Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ayat 18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan kuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jamaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa maksud dari ayat tadi? Yaitu Nehemia membangkitkan semangat, memberikan motivasi untuk membangun supaya mereka tidak dicela. Karena pada waktu itu sebuah kota dianggap kuat kalau kota itu dikelilingi dengan tembok yang besar, kuat sebagai benteng pertahanan. Kota itu tidak gampang diserbu dan tidak ditaklukkan oleh musuh. Kota itu kuat. Allah itu adalah respons dari orang-orang Yahudi. Ternyata tergugah dengan apa yang dimotivasi oleh Nehemia. Mereka mulai membangun, dan orang-orang yang tidak menyukai pembangunan itu, seperti dalam ayat 10 dan 19 yang juga mengejek, tapi ayat 20 Nehemia memberi penegasan yang menentukan berhasilnya pekerjaan itu bukan penentang-penentang itu, tetapi ada Tuhan Allah sendiri. Dalam ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, implikasi dari firman ini, kita sudah ada di bulan Agustus yang identik dengan perayaan HUT proklamasi. Kendati semarak, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi rasa nasionalisme kita takkan berubah. Pemerintah Jokowi dengan instruktur di mana-mana. Tapi tantangan kita sebagai bangsa saat ini ada intoleransi. Sikap yang tidak mau menerima perbedaan. Ada radikalisme atau paham ekstrim, hoax, masalah COVID-19 dan ekonomi, tantangan sekarang. Bagaimana bangsa kita menghadapi semua tantangan itu? Terletak pada keputusan pemerintah dan kebijakan pemerintah, dan partisipasi kita sebagai masyarakat. Kalau begitu, apa partisipasi sebagai gereja yang ada di masa kini? Mematuhi protokol kesehatan, dan walaupun terbatas, kita berusaha, kita produktif, tetap berusaha dan bekerja. Dengan demikian kita mengambil bagian dalam pembangunan bangsa. Seperti tema kita, bersama membangun bangsa. Saudara-saudara,
Nehemia tidak bisa kerja sendiri. Dia butuh segala topangan orang-orang Yahudi. Intinya, hanya dengan bekerja sama, pembangunan tembok Yerusalem dapat terlaksana. Begitu kita saat ini tidak boleh kerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama supaya tugas pembangunan bangsa dapat terlaksana dengan baik melalui pemberian diri dan partisipasi kita sebagai masyarakat, sebagai gereja Tuhan. Maka dengan demikian, tangan Tuhan yang tetap terus menopang kita, Dia tetap terus menyertai kita dalam segala keadaan hidup kita. Dimanapun kita ada, Tuhan selalu bersama kita. Amin.